Di dalam tulang bahu ini minimal teman-teman nanti hafal ada gambar tulang ya. Di sini di atas itu ada namanya tulang bahu. Ya, dia terikat seperti ini, belengkuk seperti ini, lingkar seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ini nggak mungkin keluar ke atas. Ya, kalau ini sampai keluar ke atas, otomatis ininya patah. Ya, otomatis ininya apa? Patah. Biasanya ini cuma larinya ke tiga arah. Kemana? Ke depan ke sini, ke samping sini, ataupun di bawah di ketiak ke sini ke bawah ke situ ini. Ya, rata-rata kan kalau seperti orang-orang stop itu kan ke bawah dia ya, ke bawah di sini. Nah ini teman-teman, ini kalau ke depan seperti ini, ya dia biasanya tangannya itu nggak bisa ke sana karena terhalang, ujungnya keluar ke sini, terhalang seperti ini. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya satu lagi sini, mungkin ada sini. Solusinya caranya ini dengan ditarik. Ini kalau nangan dislokasi nggak bisa tidur ya, harus tidur. Ini ditarik maksimal, ditarik sampai apa? Ditarik kencang ke bawah sampai agak, ya tarik seperti itu. Ini sampai ke sini. Kan masih di depan nih. Nah, ini ulangi lagi, ulangi lepas ini. Nah ini seperti ini di depan, ini ditarik. Seperti ini kan belum masuk karena ada ruangannya ya. Nah cara masukkan gimana? Sambil narik, ini ditekan ujung tulangnya ini. Teman-teman harus bisa meraba ujung tulangnya. Setelah ditekan kan sudah ketemu rongga ya. Ditekan, tinggal dikedepankan aja, masuk ke dalam sendiri nanti. Tariknya maksud tadi ya. Tapi nah ini kan tadi kan di depan sini kan. Perhatikan ya, tadi kan di depan sini. Ini kan rumahnya kan di sini rumahnya. Nah ini dia jatuh turun masuk ke sini. Gimana caranya? Ditarik sehingga tarik dulu. Ditarik dulu seperti ini. Setelah ditarik, ini harus ditekan biar masuk ke rumahannya. Sambil ditekan, nah seperti ini masuk gelap gitu. Waktu ke depan kan nggak perlu ditarik. Nggak perlu ditarik. Yang penting kalau jadi begini, perhatikan nih konsepnya ya. Konsepnya perhatikan. Ini kan di depan seperti ini ya. Ditarik dulu sampai ini keluar. Kan sudah berarti kan ini rumahnya di sini nih. Sudah presisi kelewat kan? Nah ini ditekan, kalau udah ditekan ini dilepas nggak apa-apa. Dilepas tarikannya. Nah tinggal dimasukin ke depan. Kan masuk sendiri nanti. Tergambar. Ini kalau ada tengkoraknya lebih mudah lagi nih. Atau ada orang jadi tengkorak dulu? Kalau dislokasinya tulangnya nonjol ke sini. Nah kalau di belakang tinggal dibalik. Nah ya kan bilang gini kan? Nah seperti ini. Tinggal ditarik sampai ini, misalnya rumahnya sampai seperti ini. Ditekan, kalau ditekan berarti kan ini tarikannya sudah dilepas. Ya, pukatnya ke sini. Nah, ini ya. Tergambar belum ini? Nah, yang paling susah yang ke bawah. Yang ke bawah kan yang seperti video yang tadi saya tampilkan lalu diginikan. Untuk gitu ya. Nah, itu kalau masih baru, itu gampang seperti itu. Ya, kalau masih baru ini kan yang di bawah ini ganjal seperti ini kan dia tangannya nggak bisa turun seperti ini dia. Nah ini nggak perlu ditarik, ya cukup kalau bisa dimasukkan ininya, dimasuk ke bawah ini, nyari ujung sendinya ya, seperti ini kayak dijukir nih, untuk gitu, cakap. Jadi gini, posisinya tuh gini, yang bawah itu masukin sini, yang atas tuh tekan gini. Orang stroke rata-rata yang model apa? Yang jatuh tadi atau Yang jatuh ya orang stroke. Orang stroke itu kan begini kan langsung masuk itu. Tapi kan dilepas lagi. Karena ininya ligamennya lepas kan. Jadi diikat atau gimana tuh? Enggak, jangan diikat, nunggu stroke-nya sembuh aja dulu. Sabar. Percuma kalau diikat ya ikatannya sampai dia sembuh stroke-nya itu. Ya, paham di sini? Nah ini kalau cedera yang baru itu sangat mudah sekali. Kayak tadi mak letak itu kan baru karena baru. Jadi keadaan cairan sendinya itu belum beku. Yang membuat sulit atau menghalangi biasanya posisi sendi itu karena ketika cairan sendinya sudah membeku. Ketika cairan sendinya mengkristal, ligamennya lengket pada tulang. Itu terus kejadian seperti itu bagaimana? Maka kejadian seperti itu Anda paksakan mulai diuraikan dulu. Kita harus hafal letak ligamennya di mana, itu harus hafal makanya. Jadi teman-teman nanti sering lihat di aplikasi itu. Ligamennya di sini, ini ligamen utamanya di sini.
Ini ada satu ligamen utama di sini sama di sini. Yang berikat ini di ujung sini. Nah, maka ini kalau dipijat ini sampai ke bawah ini, sampai ke jari bawah itu. Ya Mas ya. Nah, sama di sini. Jari ini. Jadi paling utama 3 ini. Ini ada 2 sebenarnya, 2 tapi gabung sini. Ini 1, ini 1. Nah, maka nanti ketika ada orang yang kayak ibu kemarin susah gini kan, oh cek di sini nih, tinggal dilepaskan, digerakkan aja, diuraikan. Ini yang biasanya ketika kita menemukan pasien-pasien kayak frozen shoulder, kayak apa itu ligamen sebenarnya kan frozen shoulder, pengapuran itu kan kenapa kaku? Karena ligamennya lengket ke tulang. Kenapa lengket? Karena cairan sendinya mengkristal. Gitu loh. Paham ya? Ini sudah tergambar. Nah, nanti teman-teman wajib praktek. Kunci utamanya praktek teman-teman itu bukan narik-nariknya gini. Yang paling utama itu teman-teman mampu meraba sampai ujung sendinya. Nah, ini yang susah, mencari ujung sendinya mana ujung sendinya? Coba ini Mas, ini ujung sendinya langsung ketemu nih Mas. Nah, ketemu nggak ini ujung sendinya? Yang belakangnya nih. Ketemu nih ya. Ini wajib ketemu. Jadi itu persepsi apa namanya? Kalau sudah ketemu ujung sendinya nanti mudahkan. Pertama kan nanti kenapa? Yang kita cari kan ujung sendinya kita tekan ke bawah. Ya, tinggal diginikan. Yang di belakang, kalau di belakang tinggal tekan, tinggal diginikan. Yang di bawah, nah yang di bawah biasanya ada juga yang cara yang lebih ekstrim juga gini. Ini pakai seperti ini. Kalau udah agak lama ini ditekan tapi di atas sikut, diginikan. Lebih kuat tekanannya ya. Ini kalau memang udah lama gitu, diginikan. Nah, paham ya? Setelah seperti ini, pegang baru diputar-putar. Dari diputar-putar seperti ini. Untuk apa? Untuk memastikan. Tergambar sudah? Sudah mulai paham ya? Ini nanti prakteknya itu diginikan aja ini belum bisa. Tapi kalau sudah nariknya renggang, ini tekan ini sudah bisa sampai segini. Sudah bisa karena ada rengganya. Nah, maka ini kan tinggal masukkan ke rumahnya. Tapi kalau nantinya kurang, itu gini aja udah nggak bisa dia. Iya, sudah nggak bisa sampai sana. Kalau bisa narik itu dia sudah 90 derajat seperti ini. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, nariknya kurang. Paham? Nah, sekarang yang sering terjadi teman-teman kurang apa namanya? Kurang sensitif ketika terjadi ujung sendinya yang patah. Nah, ciri-cirinya kalau ujung sendinya patah biasanya di sini memar, membiru, menghitam. Kemudian bentuknya ini dia sudah kocak. Jadi ini dislokasi tapi kocak. Tapi kalau dislokasi saja ini gerakan yang bisa kaku, ya. Tapi kalau yang dislokasi kombinasi ini kadang-kadang malah tambah dengklek atau geraknya itu kayak bengkong gitu loh. Paham nggak ini? Jadi gerakannya itu gerakan kayak bengkok sih. Bahkan digerakkan itu bisa. Ketika kita goyangkan seperti ini bunyi kayak kita merasakan sensasi bunyi krek gitu. Nah, kalau seperti itu cukup ditarik, dipastikan ini sendinya pasti tempatnya, nggak boleh dilipat, langsung disepalet seperti patah tulang. Nah, gitu nanti kalau sudah mulai muncul kalus, sudah mulai mau menyambung, baru kita latih pelan-pelan. Ya, pelan-pelan untuk biar sendinya nggak ada membeku. Sudah nyambung, baru harus latih di tekuk-tekuk nanti. Bisa ditangkap? Sendi bebas. Sendi bebas tadi apa? Tarik lepas. Makanya kan di sini kan sering bunyi nih, klek gitu kan, bebas terserah aja mau arah ke sini, mau arah ke sini, mau arah ke sana, ya, boleh ini. Ya, ini namanya sendi bebas karena ini mau diputar kemana pun bebas. Tapi intinya di sini ini ada otot utama yang paling kuat 2 ini. Ini kan kelihatan nih ya. Nah, ini ada 2 di sini. Nah, ini otot utamanya ada 1, ini ada 2 ya. Ini ada otot utama 2 ligamennya ini. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada ligamennya di sini. Nah, maka di sini teman-teman biasanya yang sering terjadi itu ligamen samping sini atau samping sini. Nah, ligamen kecil ini. Maka nanti ketika ini ditarik, nah, nariknya seperti ini. Bukan kalau narik seperti ini biasanya nanti lebih maksimal lagi. Nah, kalau seperti ini juga bisa juga nih. Supaya apa? Misalnya yang sini kendor, sini sama sini itu kendornya sama dengan yang cedera tadi.
Semakin kita nariknya semakin kenceng, maka nanti kan kendornya malah akan lebih seimbang. Setelah itu pastikan diputar-putar dulu untuk dipastikan gerakannya di tali. Ini tali ini wajib ini, imobilisasi ini tetap wajib supaya tidak terjadi namanya cedera berulang. Jari-jari lebih sama di sini ya. Jadi tinggal ditarik-tarik aja. Jari-jari tinggal ditarik-tarik aja. Kayak tadi makanya kan bengkok seperti tadi. Ini kan orang ngeri banget gitu kan. Kenapa cuma diselesaikan sini, cuma ditarik aja selesai. Berarti gerakan selesai. Paham di sini toh? Kalau terjadi dislokasi bonggol sini, itu otomatis juga patah. Patahnya di mana? Di ininya. Ini ketika ini keluar, ini menimpa pasti sobek. Karena ini masuknya di beda sama seperti ini. Kalau di sini rumahan cuma dia gini aja. Tapi kalau yang di sini ini masuk di sini. Ya, jadi otomatis ketika ini dislokasi, ininya pecah. Ketika ini patah, berarti dia ininya kuat, ininya nggak kuat, ininya yang patah di sini. Yang tadi patah bonggol tadi. Ya, yang patah bonggol tadi. Nah, ini maka teman-teman sekalian, ketika ini dislokasi seperti ini memasukkannya lebih mudah. Yang penting kita nariknya aja nanti. Jadi kenapa? Karena ininya lubangnya lebih lebar. Nah, jadi begini, biasanya kan bentuknya kan begini, terus lurus seperti ini ya. Nah, ini rata-rata ini dua arah saja. Kalau ini nggak keluar ke depan, nanti kakinya biasanya ciri-cirinya kakinya begini, panjang sebelah kayak gini. Iya. Kalau enggak nanti kakinya itu seperti ini. Ini kalau ini nanti ke dalam seperti ini. Ke bawah dia. Nah, ketika ini di sini, maka di sini nanti yang ini dulu ya. Nah, ini nanti harus dua orang memang, nggak bisa sendiri. Nah, ini pegang kayak tadi sambil difitrahkan sambil ditarik itu berbarengan. Ditarik menfitrahkan sambil ditarik ke dalam ya. Nah, iya, ditarik sampai nanti panjangnya sama. Nah, nariknya coba Mas Fajar ke sana videonya. Coba terlihat. Nah, dipegang. Ini agak di sini, di sini. Nah, gitu ya. Perhatikan. Ini agak dipuntir sambil ditarik. Ya, jadi jangan dipuntir tanpa ditarik ya, berbarengan dua-duanya. Nah, seperti ini yang kita yang di sini, ini sambil memegang ujungnya di sini, ini bukan menekan ke dalam, tapi menekan ke bawah dulu. Sampai sananya panjang sama. Nah, kalau udah panjangnya sama, otomatis kan ini sudah presisi sama rumahnya tadi kan, baru ditekan. Ulangi lagi ya. Misalnya begini. Jadi jangan langsung ditekan. Biasanya gini, dia diluruskan nggak bisa. Kenapa? Terhalang di sini. Nah, ini caranya narik gimana? Cara nariknya, teman-teman, ini dikunci. Ini nariknya ke atas. Ini dikunci seperti ini. Dikunci seperti ini ya. Nah, ini ditarik ke atas seperti ini. Paham ya? Nah, ini begini kan? Nah, ini coba kamu sekarang. Ini. Jangan keras-keras ya. Oke. Tarik ini gini, masukkan gini. Nah, ya, ini dorong ke atas. Kayak kali ini. Nah, ini sambil didorong sini. Ya, berdua juga. Ini dua ditarik lagi sini. Setelah itu baru diluruskan ke bawah. Nah, baru ini dorong ke dalam. Setelah fitrah baru dorong. Iya. Jadi ini kalau langsung didorong nggak mungkin masuk karena nggak presisi, gitu loh. Ini itu ya, ligamen ini. Di sini ada 5 ligamen. Itu banyak orang mengenal namanya ACL. Ya, kalau cedera ACL itu sebenarnya cedera ligamen pada lutut. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, yang satunya 5 di tengah. Di tengah silang di tengah itu. Nah, semuanya ini lengketnya di pas di sini. Nggak sampai ke bawah. Dia lengketnya di sini nih. Nah, jadi intinya apa? Intinya ya, ini nggak mungkin larinya ke bawah. Kalau ini lari ke bawah, otomatis ini sobek. Paham ya? Ini nggak mungkin lari ke bawah. Ini yang larinya ke sini kalau nggak jadi ke atas. Ke sini nggak mungkin ke bawah. Kalau ke bawah sudah dipastikan ininya robek. Ya, ini lari ke sini. Nah, ketika lari ke sini, caranya bagaimana? Ini yang penting Anda pegang aja, pegang tempurungnya, ya. Itu kalau pas posisinya lurus berarti diginikan sambil ditekuk seperti ini. Kalau ini posisinya nekuk kayak tadi yang video tadi, ya, sambil diginikan sambil diluruskan seperti ini.
balik. Ya, sama yang di sini juga sama. Kalau di sini ini di sini kan sambil ditekuk seperti ini, di sini kan. Ya, kalau yang di atas juga sama, di atas pegang sini sambil di. Intinya kita memegang tempurungnya diarahkan ke area tengah. Kalau posisi lurus sambil ditekuk, kalau posisi tekuk sambil diluruskan. Salah satu. Ya, kalau ini yang di sini jangan ditekuk. Kalau Anda tekuk di sini ini malah semakin melesat jauh nanti karena ligamennya sobek. Gimana caranya? Tadi kalau sobek kita nggak bisa, harus dijahit. Ya, nanti dioperasi dijahit itu. Sendi bebas. Yang paling sulit tadi ini sama sini. Yang kalau sini tinggal tarik tadi ya, tarik. Kan sini tinggal tekuk tadi. Ada yang ditanyakan tentang nah, ini cukup sebagai tahanan seperti ini. Sebagai tahanan dia cukup, kita sendiri nggak perlu dipegangin orang bisa. Nah ini ditarik, pegangnya di sini, bawah sini. Ya, nah, tinggal ditarik seperti ini. Ya, tinggal ditarik. Biasanya kan seringnya kan begini, oh ini sendimu kena mas, cedera mas, ligamennya ini. Banyak elaborasi. Satu aja boleh. Kayak main bola ya. Ini pernah cedera ini. Hah? Nah ditaruh seperti ini. Nah kena kan, kerasa kan ligamennya. Nah diputar, nah seperti ini. Terus itu diputar. Ini ligamennya ini main bola enggak? Ini masih sering sakit kambuh nih. Nah ligamen mas ini mas. Karena sudah terlanjur kan, udah bunyi ketuk-ketuk kayak gitu sudah terlanjur, enggak dijahit.